Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di eh, podcast tatap muka bersama Arteri Live. Suasana berbeda, kita nggak di indoor tapi di outdoor sekarang. Sekalian jalan-jalan. Masih bersama saya Wahyu dan dengan Mas Faris kita mau ngobrol-ngobrol sedikit mengenai eh, diri, diri sendiri gitu loh. Karena kadang-kadang banyak orang yang nggak percaya sama dirinya sendiri, nggak percaya diri itu karena mereka mungkin terlalu membandingkan dirinya sama orang lain mungkin ya. Uh, jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal itu, ngobrol-ngobrol santai aja terkait uh, kita jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mas Faris, melihat ini ya fenomena kayak gini ya, saya lihat Hmm. baik itu di sosial media, baik di Instagram, TikTok segala macam. Orang-orang tuh merasa bahwa dirinya itu belum menjadi sesuatu kalau dia itu nggak bisa mendapatkan apa yang orang lain dapatkan gitu. Itu Hmm. kalau Mas Faris memandang fenomena-fenomena seperti itu gimana, Mas? Ya. Eh, Prinsipnya kan sebenarnya itu gini mas, itu penggunaan indera ya, Hmm. maksudnya eh, mata, telinga gitu kan ya, kan kita melihat oh seseorang, oh kayaknya lebih cantik, Ya. lebih ganteng, lebih baik Hmm. dari visual gitu kan. Ya. Sosial media lebih 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 cenderung ke situ ya, Ya. karena media visual ya. Ya. Kemudian juga mungkin dari omongan teman, cerita keluarga, kerabat dan segala macam, yaitu indera pendengaran kita yang berbicara. Hmm. Yang kemudian eh, rekaman memori kita, kemudian juga informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dan juga merefleksikan dalam diri sendiri hingga pada akhirnya mencapai sebuah kesimpulan bahwa oh dia lebih baik dari aku, dia Ya. lebih hebat, dia lebih istimewa. Eh, Kemudian apa namanya, ini adalah situasi yang paling ideal di bagiku tapi Hmm. kenapa dia yang mendapatkan, kan begitu Ya, tuh ya. ya Kadang-kadang kan kayak ya. gitu ada kayak gitu. Fenomena itu eh, untuk saat ini normal tapi jangan dinormalisasi, Hmm. paham nggak maksud Paham, saya paham. ya. Ketika kita melihat sesuatu di luar diri kita kemudian kita tertarik itu wajar, Ya. tapi jangan sampai membuat eh, kita juga lupa sama diri kita gitu loh maksudnya gitu. Hmm. Itu sih kalau menurut saya lebih kepada fenomenanya dulu ya. Fenomena. Berarti kalau fenomena-fenomena kayak gitu kan kalau misalnya kita lihat sekarang itu normal, lumrah terjadi. Mm-mm. Dan tapi kok banyak ya orang ibaratnya itu kok bisa orang tuh ke-trigger gitu loh. Karena kan kalau bagi bagi banyak nggak mungkin mungkin sebagian kecil orang ya bahwa merasa bahwa Mm-mm. apalagi bagi saya itu ya kan tiap orang itu startnya tuh beda-beda gitu loh Ya Mas. betul. Nah, jadi kayak mau membandingkan diri kita sama orang lain itu Mm. kayaknya suatu hal yang apa ya nggak relevan gitu loh. Kalau saya justru malah melihatnya begini mas, kalau nggak relevan sih nggak 100% benar juga. Nah, Maksudnya begini, kita selalu selalu mencoba mencari informasi di luar diri kita, yang kemudian apa namanya, informasi ini bisa membuat kita apa ya, tergerak, hmm, bergerak untuk menjadi diri kita yang lebih baik. ya, Cuman posisinya kan begini Mas Wahyu, yang menurut saya mungkin kita garis bawahi adalah kenapa situasi ini membuat si person yang melihat keadaan sekitar itu menjadi tertekan. Nah, itu kan masalahnya. ya, Menjadi merasa tertuntut, hmm, menjadi merasa rendah diri, ya, ya, menjadi ya, merasa nggak pede hmm, begitu kan. Jadi begini Mas, suka tidak suka, mau tidak mau kita hidup di lingkungan sosial. hmm, Apalagi sekarang dengan teknologi ada lingkungan sosial media hmm, gitu kan. Yang poinnya adalah kalau sosial media mah orang nge-share itu kan yang baik-baiknya aja. ya, benar, Bahkan ada juga yang konten saja gitu ya, loh. Yang kemudian ketika misalnya kita ke-trigger akan hal-hal itu yang justru membuat kita jadi sulit untuk bergerak ataupun hmm, bahkan kualitasnya menurun. Nah, itu yang jadi masalah. ya, Tapi ya, kalau misalnya melihat sosial media, melihat lingkungan sosial yang kemudian justru membuat kita semakin termotivasi, dan juga membuat kita jadi tergerak untuk
mengupgrade diri kita, mengembangkan diri kita, menurut saya nggak masalah. Oh gitu. Tapi sebenarnya poinnya adalah ini Mas, orientasi garis finish. Ya, benar benar benar. Ya kan, orientasi garis finishnya. Itu yang menjadi catatan bagi saya, yang mana mungkin seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, orientasi ini akan berubah. Normalnya sih bergerak ke arah yang lebih baik. Ya, benar. Kita juga melihat ini kan dari sosial media bahwa oh ini kok semakin semakin kesini semakin memberi efek negatif. Menurut saya juga kita nggak bisa terlalu subjektif seperti itu. Maksudnya begini, ketika kita berbicara masalah apa sih orientasi ke depan kita, apa sih tujuan kita, nah itu kan kita harus fit and proper dulu kan dengan diri kita. Jangan hanya melihat sekilas. Ya. Jadi intinya itu kalau kita ibaratnya ada sebuah yang saya ngomongnya gimana ya bukan kekurangan atau kelemahan ya. Jadi kita tuh harus bisa mengupgrade diri kita sendiri untuk bisa termotivasi bergerak lebih maju lagi. Oke Mas, itu kan kalau kita ngelihatnya itu, nah jadi ada cerita nih. Jadi saya punya teman, dia itu lagi struggling sama skripsinya. Jadi dia pernah ngomong kayak gini, aku tuh nggak peduli Mas kalau misalnya ada orang lain yang selesai skripsinya duluan tapi aku belum. Tapi karena aku ya itu nggak kenal, bodo amat lah sama dia. Cuma ini karena temanku sendiri, dalam artian jadi dia kenal sama orangnya, itu yang buat dia down. Karena ibaratnya dia dari semester 1 itu bareng-bareng, semester 2 bareng-bareng sampai akhirnya mereka skripsi ya temannya lulus duluan. Mungkin kalau gitu apakah beban mentalnya lebih lebih besar lagi terhadap teman sendiri atau dengan orang lain yang ibaratnya kita cuma kenal sekedar lewat doang gitu. Ya pasti secara status sosial ya, kehidupan sosial pasti bebannya atau impactnya itu lebih berat. Ya. Tapi pertanyaannya begini Mas, ya kamu berteman sama dia, kemudian kenal dia dekat, kuliah dari semester 1 sampai sekarang bareng-bareng. Toh juga beberapa tahapan perkuliahan juga barengan. Ya benar. Nah pertanyaannya, ya kenapa ketika dalam fase skripsi dianya jalan terus, kamunya stuck? Nah itu. Ya kan? Ya. Berarti kan posisinya kan begini, kalau kita kita balik lagi ke konteksnya adalah mahasiswa, ya skripsi ini kan salah satu tahapan wajib gitu loh. Yang diawali kita sudah komitmen bahwa oh kita kuliah di sini ini. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, ya kamu pertanyaannya ngerjain skripsi buat apa kan gitu. Memandang skripsi ini sebagai apa? Sebagai kewajiban kah? Atau hanya sebagai ajang formalitas kah? Sebagai ajang untuk upgrade diri kah? Kan begitu. Nah, kemudian poin ini kenapa menemui permasalahan bahwa skripsi mustak gitu? Apakah poinnya kemudian ada gaya belajar yang tidak kamu lakukan ataupun tidak sesuai dengan dirimu, kemudian apakah ada kesulitan dalam proses pencarian informasi literatur begitu kan ya, ataupun mungkin manajemen waktumu yang bermasalah begitu kan ya. Ya menurut saya layaknya kita mengevaluasi diri kita sendiri dulu, jangan ngelihat temennya dulu gitu loh. Yang kemudian ketika misalnya keadaanku seperti ini yang membuat keadaanku seperti ini, ya poinnya adalah coba perbaiki secara personal dulu kan. Nah karena kan temen deket juga, tinggal ditanyain, lu kok bisa lancar? Ajarin gue dong, ajarin aku dong, ajak aku dong. Gitu kan ya. Bahkan pun misalnya sekarang contoh penelitian kan bisa payung, bisa ada variabel yang sama dan segala macam. Nah, pola-pola seperti itu loh Mas. Tapi poinnya adalah kita harus fokus dulu gitu loh. Bahkan kita ya gini deh. Ada teman-teman yang bisa ngerjain skripsi itu ataupun ngerjain tugas lah ya. Fokus, benar-benar fokus gitu loh. Meskipun kurun waktunya sedikit gitu. Tapi dia benar-benar fokus. Ada juga teman-teman yang waktunya panjang, tapi tidak fokus, tapi tetap produktif. Ya kan? Hmm. Kemudian ada juga teman-teman yang bisa sambil nyambi. Iya. Jadi ibaratnya
cara cara kerja orang tuh beda-beda mungkin lah ya. Betul, betul gitu loh. Kemudian juga eh menurut saya mencari lingkungan yang tepat itu penting gitu loh Mas. Maksudnya begini, ya ketika misalnya ya kita paham lah ya bagi yang pernah skripsian bahkan yang menjadi mahasiswa. Semester 1, semester 2, semester 3 itu masih menggerombol. Iya, Sosialnya masih iya, kenceng masih banget. kenceng banget lah. Nanti ketika mulai masuk semester 5 udah mulai KKN, udah mulai apa sih nyusun proposal, udah mulai magang dan segala macam mulai kececer tuh. Hmm, Ya kan ya? Mulai kececer. Ya memang pola hidup kan seperti itu. hmm, Semakin bertambah usia kita, circle-nya kan semakin sempit. iya benar. Ya, ini kan challenge gitu loh. Maksudnya dalam artian challenge bahwa tantangan bahwa kita harus memfilter gitu loh. Hmm, Ada yang mungkin temen dulu dari semester 1 sudah barengan, oh kok semakin singkat, oh kalau misalnya mau jajan bareng dia, kalau iya, mau main bareng sama dia, ah, mau ngerjain tugas, nah ini nih orangnya nih, iya, mau serius ngerjain skripsi, nah sama dia nih orangnya nih gitu loh, mau nyari freelancer sama dia nih, mau cari cuan hmm, sama dia gitu loh, mau ngewibu sama dia gitu kan, iya, mau ngegame sama dia, ah, ya circle-circle yang banyak ini yang membuat yang akhirnya kita punya banyak pilihan Mas Wahyu, iya, yang maksudnya gini deh, ketika kita membandingkannya itu harus objektif juga. hmm, Misalnya contoh, oke tadi misalnya skripsian, ya variabelnya coba apa skripsian? Oke sama-sama skripsi satu, hmm, sama-sama mahasiswa yang punya kewajiban mau skripsi. Dua coba, circle-nya coba dilihat dibandingkan, hmm, manajemen waktunya coba dibandingkan. iya, Jadi jangan cuma fokus ke penyelesaian skripsinya nah, saja, selesainya skripsi, tetapi oh itu loh ada effort-effort, ada tindakan-tindakan yang dia lakukan. Aku tidak melakukan itu, iya, wajar hingga pada akhirnya aku stuck gitu kan. hmm. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau membandingkan diri sama orang lain gitu misalnya gitu, eh berarti kita harus evaluasi diri kita dulu ya, Iya dong. evaluasi diri kita dulu. Nah, jadi muncul ada gini mas, saya juga ada satu fenomena ini mungkin agak agak sedikit gelap. Hah, gimana gimana? Jadi gini, fenomena orang yang ikut membuli karena dia takut untuk tidak ditemani dan kalau misalnya dia tidak melakukan itu, dia bakal dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Iya tadi kan posisinya ada saya pernah dengar fenomena itu. Hmm. Sebenarnya ya memang dark ya. Iya. Sebenarnya dia ikut membuli itu karena takut dibully, Mas. Iya. Jadi emang ada beberapa fenomena seperti itu. Dia ikut membuli tapi karena takut 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 dibully sama orang dibully, lain gitu. gitu. Posisinya begini, saya malas bahas hal ini, tapi kita harus sama-sama sadar bahwa untuk keluar atau untuk menyelesaikan masalah atau untuk keluar dari masalah itu kita tidak perlu, terkadang kita tidak perlu terlibat dalam masalah itu. Hmm. Misalnya contoh, oh kamu berteman sama satu circle gitu kan. Hmm. Oh dia di circle itu ada satu orang yang dibully atau ada dua orang yang dibully. Ya. Perkara ibarat kata posisinya kamu takut dibully, jangan bully, udah diam aja satu. Hmm. Kamu bisa milih mengambil keputusan untuk diam saja. Iya. Satu. Kedua, kamu bisa mengambil keputusan untuk keluar dari circle itu. Hmm. Ya, kalau anak-anak sekarang punya istilah apa circle toxic. Iya. Yang ketiga, kamu punya peluang untuk melakukan pengambilan keputusan menghentikan aktivitas pembulian di situ. Hmm. Begini deh. Pada dasarnya kita hidup itu sebagai seorang individu ya, Mas. Hmm. Maksud saya begini. Dengan fenomena yang banyak di luar sana, pastikan bahwa apa yang kita ambil keputusannya, apa yang kita lakukan, itu tidak membuat kita menyesal di kemudian hari. Hmm. Misalnya contoh gitu, bully itu sumbernya banyak Iya. dan efeknya juga banyak. Iya. Misalnya contoh, dia jadi bully, apa sih, pelaku bully lah di sekolah ataupun di kampus ataupun di tempat kerja. Coba tanya, pasti dia korban bully di tempat lain. Iya. Jadi berarti ada pelampiasan mungkin gitu. Tuh. Dia dominan di situ tapi dia tidak dominan di tempat lain. Hmm. Mohon maaf. Pembulian di sekolah. Sebenarnya kan anak-anak muda itu apa sih? Pengen eksis ya. Iya. Pengen pengen dilihat superior, Iya. pengen diakui begitu. Ya permasalahan pasti di rumah. Iya.
Di rumah mungkin dia tidak mendapatkan perhatian orang tua, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, Hmm. yang kemudian akhirnya dia melakukan tindakan itu di sekolah agar dapat perhatian. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah si korbannya ini, Mas. Hmm. Circle kan sama. Iya. Di tempat itu dia dibully, di tempat lain dia bisa membuli, Mas. Iya. Kan ini Jadi fatal, kayak Mas. lingkaran setan gitu mungkin ya. Lingkaran setan, Mas. Gitu. Makanya pertanyaannya kemudian apa sih yang dicari? Kalau misalnya Anda pengen dihargai, Anda pengen diakui segala macam, cari yang positif lah. Iya. Anda menang juara, ikut lomba, ikut kompetisi, kayak Heeh. bikin karya, kayak Iya. ya kan. Heeh. Yang bahkan pun saya pernah menangani satu kasus bahwa yang awalnya dibully sekarang jadi pelaku. Hmm. Mau diselesaikan dari mana? Ya, dari dirinya sendiri harusnya. Tapi penyelesaiannya nggak segampang itu, Mas. Iya, benar. Karena ada faktor psikologis, ada memori-memori yang harus apa ya, kita damaikan. Iya, ada trauma di masa lalunya juga. Iya. Gitu. Jadi, dan biasanya pembulian ini kan bukan dilihat ya. Pasti biasanya ada perbedaan. Ya. Gimana tuh Mas maksudnya? Contoh misalnya. Di kelas cuman Mas Wahyu yang pakai kacamata. Anak SD itu kan asing, Mas. Ya. Kok matanya kok ada pakai kacamata gitu. Mungkin rambutmu keriting. Hmm. Di antara teman-teman yang lain rambutnya keriting. Mungkin kamu lebih hitam. Ya kalau semua dituntut sama, Mas. Ya nggak seru, Mas, hidupnya. Dunia ini tidak unik gitu. Dunia ini tidak seru kalau sama semua gitu. Nah, posisinya begitu. Kita tidak terlatih untuk melihat perbedaan. Ya. Karena gini, kalau perbedaan itu ya gini. Jadi banyak mereka yang di luar sana ya, yang beranggapan seperti ini. Perbedaan itu bikin berbeda, tidak bikin bersatu gitu loh. Ya. Jadi itu yang mindset-nya ya. Mindset seperti itu. Jadi ibaratnya yang berbeda dikit, lu beda gitu. Jadi perbedaan itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, yang unik gitu loh, tapi jadi suatu hal yang dibanding-bandingkan lah gitu jadinya. Ya sebenarnya posisinya adalah perbedaan ini dalam sudut pandang lain. Sebenarnya kita itu udah tertanam apa sih? Inferiority complex. Kita ngerasa rendah. Ya, rendah diri. Yang kemudian posisinya ketika misalnya yang berbeda itu apa namanya? Kuantitas atau jumlahnya lebih kecil, merasa rendah diri dengan mayoritas. Ya. Nah, mayoritasnya juga ini kadang-kadang yang nggak tahu diri. yang kemudian membuli ya. Tapi menariknya adalah ketika misalnya itu di fenomena sosial lokal Indonesia, kalau orang bilang apa sih, pribumi, kalau orang bilang akan sih, itu yang mayoritas ngerasanya overpower. Ya. Tapi coba, saya berani challenge nih teman. Kalau Anda ngelihat bule Rusia, apa yang ada dalam pikiran Anda? Bule Rusia? Wah, dia orangnya pintar mungkin. Atau mungkin dia orangnya kaya gitu. Ya. Padahal kita belum tahu nih bule kaya beneran apa enggak gitu kan. bener. Sebenarnya kan fenomena ini kan inferiority complex. Iya, yang tertanam di pikiran manusia-manusia di Indonesia. Lucu ya? Iya. Ketika kita pembandingnya adalah bule, kita inferior. Padahal kita tapi kalau akamsi, warga lokal, ada yang berbeda, kitanya jadi ngerasa overpower. Iya. Padahal sama-sama mayoritas gitu kan. Iya. Gitu. Mohon maaf lah, kayak kemarin ada fenomena wisatawan Indonesia ke India, bukan wisatawan, TKI kalau TKI, diajak foto bareng dikirain artis. Karena berbeda gitu loh, karena berbeda di negara tersebut gitu kan. Ya itu, jadi ya itu awalnya kita membanding-bandingkan diri sendiri sama orang lain, kita bahkan yang sesama ini ya satu negara mungkin ya. Jadi ibaratnya kebablasan sampai kita membandingkan diri sama orang luar yang kita belum tahu dia itu siapa gitu. Iya. Jadi begini teman-teman, maksudnya
bagi kita secara pribadi, ya pahami bahwa perbedaan itu sesuatu hal yang wajar Ya, dan kita juga harus menanggapinya dengan wajar. ya, benar, Begitu benar, loh. benar. Tapi di sisi lain kita harus menyadari perbedaan ini sebagai sebuah fitrah, Mas. Keharusan lah. Ya, bahasanya benar, begitu. benar, benar. Kalau kita tidak berbeda, Ya, ya lucu gitu loh. ya nggak Jadi, seru nggak gitu. seru Misalnya orangnya putih semua atau misalnya orangnya tinggi semua Ataupun gitu. misalnya contoh, lu di tongkrongan pakai batik Nah, semuanya, batik semua nggak seru gitu loh. Gitu. Nggak ada pembicaraan yang lain. pakai hoodie semuanya, ataupun pakai pantofel semuanya, pakai sarung Iya. di tempat tongkrongan ya. Potong-potongan bukan di tempat-tempat yang seharusnya berpakaian seperti itu ya. Iya gitu kan. Maksud saya begitu. Saya contoh lagi begini, memang kita harus tanamkan juga kepada sejak dini ya. Tadi perbedaan. Misalnya contoh, kadang kan anak-anak kecil itu kan egosentrisnya tinggi ya. Ya. Kok dia nggak mau ini sih Bu? Kok dia nggak mau gini sih Pak sama temennya? Iya. Kemauan itu kan wajar berbeda. Iya benar. Bahkan kesukaan. Ya. Sederhananya adalah, coba makanan kesukaan Mas Wahyu apa? Saya. Misalnya saya suka ayam bakar. Ayam bakar, ya kan? Saya nggak suka ayam bakar. Nggak ada hak saya kan buat Mas Wahyu untuk melarang makan ayam bakar. Ya. Dan saya tidak punya, Mas Wahyu juga tidak punya hak kepada saya untuk memaksa untuk menyukai ayam bakar. Ya udah. Iya gitu. Karena itu ya perbedaan gitu loh. Dari mulai selera, mulai dari gaya berpakaian. Yang bahaya fisik, adalah gitu. Kalau tidak makan kan begitu. Ya udah. Benar. Gitu kan. Jadi ibaratnya jangan kita terlalu membandingkan diri orang lain dan jangan memberikan standar kita ke orang lain seperti itu. Betul. Jangan ganti baju lah. Misalnya hoodie-nya Mas Wahyu nih saya pakai. Yo gombrong Mas. Iya. Mas Wahyu pakai baju saya. Ya nggak muat. Nggak muat gitu loh. Ya kan lucu gitu. Iya. Maksudnya Mas Wahyu dengan gantengnya menggunakan hoodie ini, saya dengan kenormalan saya pakai ini gitu. Yeah. Bahkan pun hal-hal seperti itu pun kadang-kadang kita juga terbiasa gitu. Iya. Sejak kecil kita memang memang membanding-bandingkan. Iya. Efeknya adalah tadi rasa insecure, rasa overthinking gitu. Bahkan termasuk ini, mohon maaf ya. Tuh kayak dia tuh juara 1, masa kamu nggak juara? Ya, itu tadi mau saya ngomong kayak gitu. Orang tuanya bandingin anaknya ke orang tetangga gitu. Iya kan. Itu yang bahaya sebenarnya gitu. Tak balik kalau jadi anak. Tuh lihat tuh orang tua itu kaya, ibu kamu kayak gini, bapak kamu kayak gini. Tuh loh Pak, Jokowi jadi presiden umur sekian gitu, bapak jadi apa kayak gitu loh. Gitu. Tuh loh tetangga udah mati, ya kan? Kenapa masih jalan-jalan? Gini, nah. Pada akhirnya kan begitu. Gitu. Ada normalisasi di satu segmen, tetapi tidak normal di segmen yang lain. Iya gitu. Karena terbiasa untuk dibandingkan. Padahal standar antara si A dan si B itu pasti berbeda standarnya seperti itu. Mungkin akan lebih tepat begini. Oke, kemarin kamu sebelum belajar dengan giat kamu dapat nilai sekian. Sekarang karena kemarin tuh saya lihat atau ayah lihat, bunda lihat, ibu lihat, bapak lihat kamu beberapa sebelum ujian ini kamu belajar giat, ada kenaikan nilai. Jadi pembandingnya itu dengan dirinya sendiri. Atas effort yang sudah dia lakukan dan itu diapresiasi. Ingat diapresiasi ya. Dan apresiasi ini tidak mesti material, tidak mesti ya hal-hal yang berwujud lah. Iya, bisa jadi moral, bisa jadi motivasi. Gitu. Kamu hebat. Kamu sudah bekerja dengan baik, coba belajar dengan giat. Gitu. Tapi tadi belajar dengan baik, belajar dengan giat, usahanya itu yang harus digarisbawahi sama orang tua. Karena apa? Berarti si anak ini memahami bahwa ini adalah hasil dari proses yang telah aku lakukan. Iya. Dan pun posisinya adalah ketika misalnya contoh anaknya sudah berusaha, sudah berjuang gitu, tapi hasilnya tidak sesuai dengan target, diberikan evaluasi. Jangan dimarahin. Iya, benar. Tuh kan kamu nggak denger sih kata ayah. Iya. Tuh kan kamu nggak belajar sih. Tuh kan kamu nggak dengerin kata guru segala macam. Enggak, bukan begitu. Tanya. Iya. Kok turun nilainya? Iya, ada masalah apa gitu. Ada masalah apa? Apa yang lakukan? Ada yang apa? Ada something miss apa nih? Iya. Mungkin kalau misalnya dalam mata pelajaran mata pelajaran apa yang kamu kurang gitu. Iya. Apa yang bisa dikembangkan? Ingat fokusnya ke diri sendiri. Iya. Jangan menyalahkan orang lain kan. Ini soalnya susah, Pak.
Ini nggak dipelajari nih. Iya. Iya, susah juga gitu. Gitu kan masalahnya, Ah, ah, Bu, ah, gitu loh. Dalam arti kata, perbedaan itu sebenarnya wajar, tapi tadi jangan membandingkannya terlalu ekstrim. Iya, Kalau kita membandingkan anak kita, ya contoh misalnya belajar, gaya belajarnya udah beda. iya, Gaya belajar loh, iya. ya kan? Oh, Metode belajarnya, beda juga. posisinya adalah metode belajarnya kan begini. Metode belajar itu kan bisa di sekolah, Hmm, di rumah gimana, iya, di sosial gimana. iya benar. Ya. Apakah dia juga belajar di rumah secara mandiri atau ikut les segala macam gitu kan? Gitu. Kita belum berbicara masalah potensi. Iya, potensi lagi Bakat. gitu loh. Bakat, minatnya Nah, apa? makanya itu Gitu. kan. Jadi ya ini salah satu hal yang kompleks ya. Kita membandingkan diri sendiri, apalagi yang sering kita bandingkan itu adalah fisik ya, fisik, materi Yang terlihat biasanya. yang terlihat. Makanya kan sampai kepada statement bahwa udah kita cerita suksesnya aja, perjuangannya emang nggak usah diumbar gitu. Ya karena posisinya, nah ini mas, benar. Nggak tahu ya, fenomenanya adalah kita memang suka hal-hal yang begitu, hal-hal yang materi. berkilau gitu, kemilau segala macam gitu. Iya, karena bagi apa ya? Karena melihat hal tersebut itu membuat kita itu merasa, oh inilah simbol kesuksesan gitu loh. Apa ya maksudnya, mungkin tadi simbol kesuksesan. Ini adalah idealnya hidup. Idealnya hidup, nah gitu. Idealnya hidup. Kunya tinggal. Iya, kunya tinggal. Karena idealnya hidup mudah, hidup orang lain mungkin berbeda. Nah, maksudnya gitu. Uh-uh. Tapi bagi ini ya, maksudnya gini, bagi teman-teman artis di luar sana, dia justru dapat uang dari situ. Iya. Semakin Anda mengumbar kekayaan, semakin banyak yang nonton, semakin banyak dia dapat materi lah seperti. Itulah yang dikatakan bahwa yang kaya-kaya yang miskin tetap miskin. Iya. Karena kita seperti Nina Bobokan. Gitu loh. Termasuk tadi ya. Kalau bukan dalam media sosial atau media infotainment kan memang begitu. Dilihatin kehidupan artis, kehidupan segala macam. Yang nonton itu kan silau lah gitu ngelihatnya. Iya, nontonin aja. Nontonin aja. Iya, tidak termotivasi lah untuk bisa bekerja seperti itu gitu loh. Iya, sama kayak tadi masalah skripsi, dia sibuk membandingin. Iya. Bukan ngerjain. Jadi malah keteteran jadinya kayak gitu. Iya kan. Pada akhirnya di situ. Apa namanya? Polanya sama, hanya caranya aja yang beda kan. Iya, benar. Ketika kita nonton artis di TV gitu, wah kehidupannya bikin vlog dan segala macam. Kayaknya hidupannya enak banget ya, gini gitu kan. Ya, kita sibuk nontonin, bahkan kita mungkin lebih hafal tuh ceritanya. Iya. Lebih hafal kesehariannya dia gitu. Betul. Daripada manajernya sendiri mungkin. Iya. Karena kita hafal semua episode gitu kan. Berapa video gitu kan. Kita pantengin, bahkan apa infotainmentnya kita ikutin, sosial media membahas artis itu diikutin, bahkan sampai di aku itu pacarku itu istriku segala macam. Benar. Ada ya jadinya halu lah gitu kan. Loh, iya. Tapi kita tidak bergerak untuk seperti itu. Bahkan pun mungkin caranya bukan seperti itu. Gitu mungkin kesuksesannya dia. Aku harus tahu dong kesuksesanku seperti apa. Iya, benar. Ya kan? Maksudnya begitu. Bukannya saya melarang untuk nonton infotainment, bukan. Tapi kita harus memetik pelajaran dari itu gitu. Iya. Gitu loh. Bahkan sekarang dengan adanya YouTube bisa kan, maksudnya informasi kenapa sih si dia ini bisa kaya? Apa sih yang dia lakukan segala macam, dan informasi itu kan didapatkan dari orang-orang circle-nya. Iya, benar. Wah, dia keren banget di sini. Iya. Dia itu poinnya, dia konsisten. Dia disiplin. Dia idealis. Iya. Ya, itu gitu loh yang bisa kita petik. Kadang poin-poin tersebut yang tidak dilihat orang lain gitu loh. Taunya mereka cuma hasilnya doang, tapi nggak tahu di belakang itu berdarah-darah seperti apa, air mata yang keluar berapa banyak gitu loh. Dan bahkan ketika misalnya berbicara masalah orientasi sukses ya, orang-orang beda, Pak. Iya, benar. Apa sih indikator sukses gitu? Kalau indikator sukses itu adalah ketenangan, orang-orang di desa tenang, Mas. Iya. Sukses seperti mereka. Iya. Tapi kan nggak semua yang merasa tenang itu merasa sukses dong, berarti kan. Iya, itu. makanya tadi itu. Karena idealnya orang beda-beda. Iya, bahkan pun begini. Saya kadang-kadang tuh melihat begini. Fenomena tadi ya, halu. Monggo kalau mau diserang sama komunitasnya. Komunitas.
gini, sadarilah bahwa Anda tidak bisa sampai di situ. Mending waktu, effort digunakan ke hal-hal yang lebih positif. Ya. Misalnya contoh, kalau misalnya memang kamu mengidolakan artis itu, apa sih saya K-pop, Ya, K-pop gitulah, segala macam. idol segala macam. idol itu begini maksudnya dalam arti kata, refleksikan kalau misalnya memang dirimu memang bisa move, bisa lebih baik dengan mengidolakan dia, oh silahkan gitu. Dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Tapi kalau misalnya dengan kamu nonton seperti itu, mengidolakan dia, justru malah membuat hidupmu tidak berkembang, tinggalkan. Kadang-kadang sampai fans fanatik itu kan sampai ngurusin urusan hidup ya. Iya, kadang sampai harusnya seperti ini gitu loh. Nah, jadi ibaratnya apa yang dilakukan artis tersebut harus sesuai dengan fansnya. Kadang-kadang kayak gitu kan, fans yang fanatik gitu. Kemudian fansnya itu berkontribusi apa sih? Ya benar. Kamu beli tiket tiket konsernya enggak, merchandise originalnya enggak. Ya kalau masih bajakan mending enggak lah. Iya benar. Bukan saya, tapi maksudnya begini loh. Saya yakin K-popers itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk idol. Bahkan mungkin sampai lupa sama diri sendiri. Benar. Mending fokus ke diri sendiri, upgrade diri, upgrade penghasilan atau segala macam lah. Nonton konser. Iya, benar. Beli tiketnya secara kan? Ya. Itu kan nonton gitu. tidak menghalangi dia ngefans sama artis itu. Iya. Tetapi justru malah mendekatkan dong. Dengan beli cara tiket dia yang paling mahal. Caranya VIP, apa? Ya bekerja keras. Nah, maksudnya itu upgrade diri dulu. Nah, kadang-kadang kalau saya ngeliat SJW K-popers itu kan ngeri itu. Koreksi kalau saya salah. Circle-nya cuma begitu, mentoknya di situ. Iya. Gitu. Benar. Nabung, serius nabung. Benar, saya apresiasi bahwa dia nabung beli tiket konser dan segala macam. Tapi apakah penghasilanmu hanya buat nonton tiket konser? Ada hal-hal lain yang lebih urgent lah. Ada prioritas lain gitu. Enggak, jadikan tiket konser itu bukan prioritas utama. Iya benar. Ya prioritasnya banyak lah. Iya gitu loh. Saya tidak cuma itu tidak aja ingin memusuhi, tapi fenomenanya seperti itu. Bahkan pun posisinya sampai ada fenomena-fenomena yang si artis ini seharusnya nikahnya sama ini bukan. Nah, benar. Apa urusannya? Dia nggak bandingin sama orang lain, tapi membandingkan pasangan orang lain dengan orang lain lagi gitu. Iya. Maksudnya begini. Nah, ketika begini Mas, suka tidak suka mau tidak mau. Ketika kita mengidolakan seseorang atau mengidolakan sesuatu atau menargetkan sesuatu, suka tidak suka hidup kita terpengaruhi atas hal itu. Iya, benar. Nah, poinnya adalah bagaimana kita bisa menemukan orientasi, menemukan idola itu yang benar-benar fit and proper dengan diri kita. Maksudnya begini, oke, fine misalnya artis K-pop, coba dilihat dia pesonanya bagus. Ya, coba upgrade diri bahwa kita bisa munculkan pesona kita. Kalau misalnya dulu ya zaman-zaman kita bapak-bapak nih, kita ngefans sama pemain bola. Kita pengennya main futsal, main bola dan segala macam, ngikutin pertandingan dan segala macam. Enggak, beda jauh sebenarnya. Tapi poinnya adalah apa yang apa manfaatnya bagi aku? Apa manfaatnya bagi aku? Iya, untuk melakukan satu hal. Untuk ngefans, bahkan tadi balik ke skripsi, apa manfaatnya bagi aku? Ya kan, ada latihan proses berpikir, konsistensi, manajemen waktu. Iya kan begitu. Iya. Ya kan? Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sebuah skripsi. Bahkan pun posisinya adalah ketika kita mengevaluasi diri, itu kan apa manfaatnya bagi aku juga. Iya. Ketika kita ngefans, apa manfaatnya bagi sekedar hiburan, ya udah, yang namanya hiburan mah hiburan aja. Iya, untuk hiburan. Nggak usah dipikirin banget. Gitu. Jangan sampai kita stres karena mikirin hiburan. Iya gitu loh. Kok gini sih? Gitu. Benar. Nggak begitu gitu. Iya. Jadi membandingkan apa ya? Kalau dulu tuh Indonesia tuh ada istilah apa sih? Bagaikan pungguk merindukan bulan. Bagai pungguk merindukan bulan. Kejauhan. Susah untuk digapai. Gitu. Iya.
bukan berarti nggak bisa ya. Iya, tapi susah aja. Ya kan tinggal dilihat aja tuh effortnya gimana. Heeh. Dari hal-hal yang kecil lah, kita Ya. tidak usah membandingkan. Oh, saya tidak berbicara masa membandingkan sesuatu hal yang kecil dengan yang besar, tapi maksudnya kita sadari dengan hal yang kecil. Misalnya contoh tadi masalah selera, masalah tongkrongan, apa sih misalnya artis, nggak sebanding. Iya. Bahkan pun misalnya contoh di dunia mahasiswa di kampus, oh kok IPK-nya dia bagus, IPK aku jelek. Iya, iya. Yang harus kita evaluasi adalah, oh IPK aku semester ini cenderung lebih baik daripada IPK semester sebelumnya. Berarti aku harus punya target untuk memperbaiki IPK di semester depan. Jadi membandingkannya diri kita sendiri dengan diri kita di masa lalu, dan merencanakan untuk diri kita di masa depan. Jangan terlalu berkutat di inilah. Di orang lain, di orang lain gitu loh. Apa sih bahasanya? Kadang-kadang ya kuliahnya sama, kelasnya sama, tapi kok kualitasnya bisa beda? Ya bisa beda lah. Iya. Dapur orang masing-masing. Iya. Gitu. Caranya dia untuk manajemen waktunya aja udah beda mungkin kan. Iya, iya. Jadi hal-hal tersebut bisa menjadikan kita belajar untuk mendapatkan melihat sisi positif dari orang lain. Ngebandingin itu normal. Ya, benar. Normal. Membandingkan itu yang yang terlalu berlebihan jadinya. Iya, iya. Yang terlalu dinormalisasi. Jangan membandingkan boleh. Iya. Komparasi. Misalnya bandingin tugas, misalnya tugas A, tugas B, oh bedanya ini, ya udah gitu. Misalnya itu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya sudah membanding-bandingkan, kalau ada pengulangan di situ, nah berarti ada sesuatu yang berlebihan di situ. Bisa contoh kayak skripsi. Coba deh aku lihat skripsimu, boleh nggak? Wah, kan kita nggak kenal. Lah iya, berarti kan ada skill komunikasi, skill sosial yang harus kamu bangun untuk mendapatkan satu informasi gitu loh. Kalau kamu nggak dekat gitu kan, nggak bisa bangun pendekatan. Misalnya aku baru kenal sama kamu nih, kayaknya dia skripsi deh. 12 cepet, sama-sama satu bimbingan, tapi nggak kenal gitu kan. Kok dia das aja gitu loh. Ya tinggal ketika bimbingan, antri bimbingan ngajak ngobrol kan. Iya, tinggal nanya gimana progresnya gitu. Oh, kok udah sampai segini, aku masih segini, kira-kira apa yang harus yang harus ku lakuin nih gitu misalnya. Kok aku lihat kamu, kita bimbingan sama tapi kok kamu loncat bab gitu loh. Babnya lebih, progresmu cepet banget gitu. Apa sih yang kamu lakuin gitu. Nah, dari hal-hal sederhana seperti ngajak ngobrol itu kan bisa dapat informasi yang sangat banyak gitu. Iya. Jadi posisinya begini, terkadang proses membanding-bandingkan itu karena pembandingnya nggak banyak, Mas. Bisa. Mungkin cuma satu orang itu doang gitu. Ya kan? Jadi dia fokusnya sama ini doang, nggak lihat yang lain gitu. Benar. Terkadang itu proses membanding-bandingkan itu karena faktor pembandingnya tidak banyak. Oh iya, benar sih. Jadi ibaratnya dia nggak tahu progres orang lain. Siapa tahu ada orang yang lebih lambat dari dia, atau mungkin ada orang yang sama seperti dia gitu. Jadi dia terlalu membandingkan sama yang di atas gitu loh, sampai dia lupa kalau di bawahnya masih ada, di depannya juga masih ada gitu. Dan ketika permasalahan membanding-bandingkan ini, saya yakin ada. Ini asumsi saya, tapi coba di cross check. Orang yang cenderung membanding-bandingkan ini, dia circle sosialnya kecil, Mas. Karena cuma lihat itu aja mungkin ya. Iya benar. Dia nggak bisa ngelihat sesuatu yang luas. Jadi nyata ya. Catatan nyata ya. Nyata. Ya beda. Bukan maya ya. Bukan di sosial media ini ya. Ini yang di kehidupan nyata ya. Iya. Pasti. Iya. Saya pasti jawab. Saya berani bukan berani bertaruh ya. Maksudnya nggak boleh bertaruhan. Saya berani bicara. Orang yang membanding-bandingkan, yang kemudian berefek negatif sampai kepada level stres, cemas, depresi, circle-nya kecil. Mainnya itu. Iya, sama dia aja. Gitu. Jadi dia ketika tadi seiring berjalannya waktu circle-nya semakin sempit, kan di situ doang. Otomatis dia cuma aja melihat referensinya itu, cuma itu doang. tidak dia lihat yang lain gitu. Social skill-nya biasanya cenderung lebih di bawah mungkin ya, di bawah dari yang lain, upgrade lah supaya dia lebih bagus lagi. Ya. Saya yakin Wes mainannya sama itu, mana-mana sama itu. Iya. Sip. Oke.
obrolan yang sangat seru sekali terkait banding-bandingkan ini sampai melebar jauh. Tapi nggak apa-apa, masih satu frame dan masih informasi yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan dengan informasi ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah untuk kita, banyak sekali mendapatkan sebuah frekuensi hidup untuk jadi lebih positif lagi. Oke, sekian dari kami, saya Wahyu dan Mas Faris, kami mohon pamit. Sampai jumpa di podcast Tatap Muka selanjutnya. Assalamualaikum. Salam.